Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. معاشر muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah dan kita masih membaca tentang Arkanul Islam. Adapun rukun yang berikutnya yang masih kita baca adalah rukun yang keempat berkaitan dengan watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyarul muslimin ibadallah, suasana hujan menjadikan kita berharap bahwa doa-doa yang kita panjatkan dan keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala terkabulkan, karena kita mengetahui di antara perkara yang dikabulkannya doa adalah ketika turun hujan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa istiqomah di atas agama ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kepada apa yang sedang kita pelajari berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan ini merupakan rukun dari agama kita. Sebagaimana yang sudah kita lewati hadisnya, ya, di antara rukun atau yang menjadi fondamen dari agama ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca tentang apa hukumnya, dan sudah kita ketahui bahwa hukumnya adalah fardhu ain. Dan ketetapan itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana kita sudah membaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga hadis dari Abdullah bin Umar, buniyal Islam ala khamsin. Ditegakkannya Islam itu di atas 5 perkara. Salah satunya adalah selain syahadat, ya ini bersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, serta shaum di bulan Ramadan, dan haji man istata'a ilaihi sabil. Berarti puasa di bulan Ramadan adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita tinggalkan, kecuali dengan alasan. Nanti akan kita lewati penjelasannya. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian pada pertemuan telah lalu pun kita sudah membacakan hadis-hadisnya tentang keutamaan di bulan Ramadan. Ditetapkannya berpuasa di bulan Ramadan dan dilakukan dengan istimaiyah, bersama-sama, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah yang demikian panjang waktunya, ini bukan sebentar 1 bulan.
Ya. 1 bulan. Orang sholat paling top-topnya sholat itu 5 menit atau 10 menit kan. Itu juga sudah banyak. Ya. Orang yang merasa berat. Dan memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu adalah berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Maka berpuasa pun sama. Bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang gampang. Karena seseorang mesti melakukan peribadatan sekian lama dari pagi sampai sore hari. Kalau dilakukan bersendirian, ya berat. Tapi ternyata Allah anugerahkan 1 bulan itu kita secara kolosal melakukannya. Dan kita merasakan sebuah kenikmatan karena suasana yang tercipta saat. Suasana yang tercipta. Makanya orang kadang-kadang kan merindukan Ramadan. Kenapa? Suasananya, kebersamaannya, ya kan? Yang nggak biasa orang makan sekeluarga kadang-kadang makan itu bapaknya saja atau ibunya saja atau ibu dengan anak-anaknya atau anak-anaknya kemana, bahkan ibunya sendirian. Tapi di bulan Ramadan kita merasakan kebersamaan. Ya, merasakan kebersamaan yang luar biasa, makan bareng. Adanya di bulan Ramadan seperti itu. Kalau toh kita mau makan bareng, ya kita mesti keluar rumah bareng sama keluarga di momen-momen. Tapi selama Ramadan kita bisa melakukannya tiap hari. Ini nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah di bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan. Keutamaan-keutamaan dimudahkan buat kita semua. Ya, dimudahkan buat kita semua untuk melakukan peribadatan, sebuah hal-hal yang kemudian kita merasakan merindukan, ya kan? Bagi mereka-mereka yang bernikmat-nikmat di dalam ibadah, itu Ramadan itu begitu, yakni kita rindukan kehadiran. Kita bisa sholat berjamaah, taraweh bersama kaum muslimin, ya, apalagi masa-masa dalam kondisi aman. Antum merasakan sendiri ketika pandemi dulu. Sengsara kita ini, ya Allah, mau sholat tidak boleh karena memang pemerintah menetapkan seperti itu. Ya, dan itu harus kita taati. Banyak orang-orang yang salah dari sisi ini. Masjid kok ditutup di saat kita sedang kesulitan. Pemerintah menyatakan menutup seperti itu. Dan itu ada alasannya, bukan sentimen. Akhirnya kan kita umat Islam merasakan sendiri, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita rindu dengan Ramadan. Rindu sholat berjamaah, rindu bernikmat-nikmat seperti itu. Nah, demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Maka ketika datang Ramadan, sebagaimana disebutkan kemarin kita tentang keutamanya, dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Ya, dibukanya pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabal jannah. Dibukanya pintu-pintu surga. Wa tughliqa fihi abwabun nar. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Di sebagian penjelasannya para ulama bahwa dibukanya pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Coba aja lihat. Ya. Masya Allah, kadang-kala kita lihat di bulan Ramadan orang turun dari mobil itu bawa tentengan dibagi-bagikan ke orang-orang di pinggir jalan, Masya Allah. Jangan tanya di masjid-masjid, ya kan? Berikan. Itu di antara fadilah keutamaan Ramadan nggak ada kita dapati di hari-hari yang lain. Kecuali yang biasa mereka memberikan berkah Jumat misalnya. Tapi di hari-hari yang lain tidak ada. Orang Masya Allah. Begitu karim, begitu mudah. Begitu dermawan manusia saat itu. Disebabkan karena pintu-pintu kebaikan begitu dibuka, orang dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jangan tanya di Mamlakah, di Haramain, 2 tempat suci itu. Makkah dan Madinah, antum jadi raja. Kita ini jadi raja ketika kita mau berangkat ke masjid. Rebutan benar.
Ya haji, iftar indana ya haji, iftar. Rambut tarik-tarik kita ini. Tarik sana sama kalau kayak di pasar apa itu, tarik, beli tuh kan tarik. Ini di sana seperti itu. Masya Allah. Orang tuanya sudah nunggu, sedang menggelar karpetnya itu loh. Gelar karpetnya, gelar. Duduk di situ, sudah disiapkan kurma. Ya. Mereka berebut. Kenapa? Karena keutamaan. Di bulan Ramadan keutamaan berikan makan orang yang berbuka. Selesai iftar itu sudah ada perjanjian. Nggak boleh. Mesti datangnya ke situ. Hidangan pembukanya sudah macam-macam. Ya. Nanti ketika pas selesai sholat, kemudian makan di situ. Wah sudah. Kambingnya itu bukan sepotong-sepotong. Nongkrong gitu loh. Hah? Iya, gitu. Kebuli apa nongkrong kambingnya. Di sana kalau mau potong kambing enggak. Ya kita kan ditetel-tetel ya. Enggak ditetel di sana itu. Ya pahanya gitu kan. Nongkrong. 1 ekor kambing hanya untuk 3-4 orang aja. Luar biasa. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, ini nikmat terjadi di bulan Ramadan. Itulah Allah memberikan 1 bulan yang penuh keberkahan buat kita semua. Fadilah. Dan disitulah kita dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Ya. Kita akan bacakan tentang kalau tadi merupakan dorongan tentang keutamaan Ramadan, kita akan bacakan juga tentang tarhib minal fitri fi Ramadan. Ya. Ancaman bagi orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Sebab uzurnya itu sebagai yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyam. Barang siapa yang di antara kalian sakit yang menjadikan dirinya itu akan menjadi madharat ketika dia berpuasa. Itu sakit yang mengantarkan seseorang boleh berbuka. Demikian juga dengan safar. Safar yang akan menimbulkan madharat juga bagi diri. Walaupun nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang sariawan misalkan boleh berbuka tidak? Kalau rasanya sakit, oh ya, hitungnya sakit. Akan tetapi sakit yang tidak menjadikan dirinya untuk beralasan berbuka. Baru sariawan nanya di bibir kecil aja ya, bismillah begitu kan. Tapi sakit yang kemudian dia menjadikan alasan seperti diinfus dan lain sebagainya yang membuat dirinya harus berbuka atau seperti orang yang akan diadakan operasi dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu, maka dia boleh untuk berbuka ketika sakit seperti itu. Adapun orang yang melakukan perjalanan, maka perjalanan itu apakah sifatnya sadurihal, lebih-lebih lagi sadurihal, berat dia untuk melakukan perjalanan. Jangan kemudian dibanding-bandingkan perjalanan dulu dengan sekarang beda. Ustaz. Dulu pakai onta panas-panas, sekarang isi di kereta nyaman, ya kan? Atau di pesawat atau di kendaraan. Ya tergantung juga. Kalau memang itu misalkan perbuatan itu adalah perkara yang akan membuat kita adanya madharat, ya silakan berbuka. Wa antasumu khairul lakum, akan tetapi ketika kalian berpuasa itu lebih baik bagimu, maka dibolehkan dia untuk berpuasa. Dibolehkan dia untuk berpuasa. Walaupun sebagian para ulama begitu kuat, ya, maka afdalnya bagi orang yang safar adalah berbuka. Tapi kata yang safarnya, kalau saya membayar di hari yang lain sendirian berat. Nah, kan itu ya. Itulah hikmahnya Ramadan. Berat. Ya, karena sendirian berat. Maka ada orang yang kemudian tidak ingin berbuka, maka dia melakukannya untuk memaksakan dirinya untuk berpuasa dalam kondisi dia mampu. Tidak mengapa. Ya, silakan saja. Artinya perkara-perkara yang amrun wasa, perkara yang luas.
yang nggak boleh kita paksa-paksakan, apalagi dalam bentuk pensikapan yang tidak ikuti anjuran ulama, misalkan orang yang tidak mau berbuka, enggak seperti itu. Silakan dikembalikan kepada kemampuan dirinya. Kalau mampu dirinya untuk berpuasa, ya silakan. Ya. Saya pernah melakukan satu perjalanan, ya, dengan beberapa orang, yang orang tersebut merasakan saya mampu dan saya kalau mengkodonya itu berat, nggak ada temen. Karena mungkin dia jarang berpuasa. Bisa jadi kan terjadi pada manusia seperti itu. Kan pintu-pintu kebaikan itu ada pada masing-masing orang. Ada pintu kebaikannya berupa kemudahan dia untuk melaksanakan sholat malam. Masya Allah, kalau sholat malam pokoknya nggak pernah ketinggalan. Oh, rutin, luar biasa. Bangun terus. Walaupun tidurnya larut, jam 3 atau jam 2, jam 3 bangun. Memang biasa. Dan dia biasa, mudah. Tapi kalau suruh sedekah orang ini, aneh. Ada kan gitu. Ini ada orang suruh sedekahnya, Masya Allah. Sedekah, ini sudah. Tapi kalau suruh misalkan berpuasa, susah. Berat. Nah ada orang yang gampang berpuasa. Masya Allah, sedikit berpuasa. Kayak berpuasa dengan nggak puasa nggak jauh beda. Ya, terutama buat anak laki-laki, ya, gitu kan. Puasa, Masya Allah puasa. Tapi kalau dia futsalnya kayak orang nggak puasa aja main pun tendangannya mantep, larinya kenceng, nggak capek-capeknya. Kamu puasa enggak sih? Puasa. Kok kayak gitu? Ya biasa. Buat dia tidak sahur pun jalan dia. Karena memang Masya Allah disuruh puasa. Banyak di pondok-pondok kayak gitu. Ya, Masya Allah. Kalau suruh main bola apa tuh biasa aja. Walaupun lagi puasa. Kebaikan di sana Pak pintu. Nah ada orang yang susah kalau puasa. Sehingga kalau untuk mengkodok repot. Jadi bagaimana? Ya silakan. Tidak mengapa. Begitu. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Sehingga perkara yang seperti inilah perkara yang luas cakupannya. Sehingga kita berlapang dada melihat ada saudara kita melakukan seperti itu. Tidak mengapa. Mau terus berpuasa ataupun berbuka. Dengan catatan tidak menimbulkan mudarat ketika dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan. Adapun mereka yang berbuka dengan sengaja, ya, dan ini banyak kita dapati di kalangan kaum muslimin. Semoga suara ini sampai kepada mereka. Karena sangat berat siksanya bagi mereka yang menggampangkan untuk berbuka. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Abu Umamah adalah seorang sahabat Rasul. Yang hadis terkenalnya itu diantaranya adalah ucapan tentang orang-orang Khawarij. Abu Umamah hidup dalam usia yang lanjut. Ya. Sampai beliau ini matanya sudah rabun. Sehingga kemana-mana dituntun oleh murid setianya. Abu Ghalib namanya. Rahimahullah, murid beliau. Satu hari dia menaiki tangga masjid Damaskus. Sekarang kan masih ada, besar. Dulu Masjid Damaskus juga terkenal. Naik tangga, di tangga-tangga itu undakan-undakan tangan diletakkan kepala-kepala manusia yang barusan dipenggal. Ngeri kan? Nah, iya, jualan. Kata Abu Umamah, kepala siapa ini? Itu mereka-mereka yang memberontak kepada pemerintah saat itu. Nangis beliau. Nangis. Begitu. Seraya menyatakan, Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka.
anjing-anjingnya neraka sampai beliau mengucapkan itu ucapan dari ucapanmu atau dari ucapan Rasul? Muridnya nanyain. Idzan anna la jari, kalau itu ucapanku sungguh aku ini lancang. Aku tidak mendengar dari kekasihku sekali, tidak mendengar dua kali. Artinya beliau sering sekali mendengar ucapan dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang melepaskan ketaatan kepada pemerintah. Kan kita sudah baca hadis-hadisnya. Wasma' wa tuti wa in daraba wa akhadhal mal. Tetap dengar dan taat walaupun mereka memukul punggung dan mengambil harta. Dan itu Rasul ucapkan ketika Nabi mengingatkan bahwa akan ada pada masa-masa yang akan datang sepeninggalku, yang akan datang sepeninggal. Para pemimpin yang hati-hatinya itu hati-hati syaitan yang bersemayam di tubuh manusia. Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah taala ketika menerangkan tentang hadis siapa seorang tabi'in, yakni lupa ya. Seorang tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj padahal beliau adalah kibaru tabi'in. Zubair siapa? Maka beliau mengatakan dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqaf Abdul dibunuh. Dan bukan satu dua orang yang dibunuh oleh dia. Sekian banyak. Sahabat Rasul yang dibunuh termasuk di dalamnya adalah Abdullah bin Zubair. Mati di tiang gantungan. Zalim luar biasa. Nggak ada zaman sekarang ada pemimpin melihat misalkan digantungi itu manusia. Orang-orang dari kalangan para ulama. Baru ditangkap sedikit itu. Wah sudah pemerintah. Kriminalisasi ulama. Dulu bukan dikriminalisasi, dibunuh langsung, digantung. Maka Rasulullah SAW menyatakan wasma wa tuti', tetap kalian dengar dan taat. Karena urusannya urusan besar. Kita ini baru procot aja sudah bicara tentang pemerintahan begini. Bisa enggak, jangan kita mengurusi perkara-perkara besar yang kita ini orang-orang kecil. Urusannya orang-orang alim, urusannya para ulama, urusannya para tokoh. Yang kita ini rakyat hanya bisa mendoakan saja. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para imam, lau indi da'watan mustajabat, ya, la da'u li sultan, sekiranya aku memiliki doa yang dipastikan dikabulkannya, aku akan mendoakan untuk pemerintah. Lihat ma'asyarul muslimin ibadallah, bedanya kita dengan para ulama. Para ulama begitu menjaga yakni hal-hal yang berkaitan dengan kewibawaan pemerintah. Sebab runtuhnya kewibawaan pemerintah itu akan menimbulkan bahaya yang besar. Dan orang-orang Khawarij justru melakukannya dengan meruntuhkan. Maka jangan kita mengikuti sunnahnya Khawarij. Ya.
Lihat, kata Abu Umamah seperti itu. Ini sambil lalu aja kita menyatakan. Mengerikan sekali. Jadi, di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah adalah tidak melakukan celaan kepada pemerintah, apalagi melakukan pemberontakan. Walaupun orang sekarang menyatakannya pemerintah ini adalah pemerintahan yang tidak berpegang dengan asas Islam. Kan begitu, sehingga dibolehkan buat mereka untuk melakukan pemberontakan. Maka kita katakan, lihat pada masa Imam Ahmad. Apa asas tunggalnya? Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah, maka siap-siap untuk dicambuk. Dicambuki para ulama, diburu, dikejar, dipenjara, disiksa. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad? Tetap wasma' wa tuti, tetap dengar dan taat. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya dipahami oleh kita. Nah, Abu Umamah Al-Bahili termasuk orang yang menyaksikan. Ya, beliau karena hidup di usia yang sampai lanjut sampai tuanya, menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, sehingga jangan sampai seperti itu. Kata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, artinya Rasul menceritakan ini. Bainana ana naimun atani rojulan. Tatkala aku dalam keadaan tertidur, ya, datang kepadaku dua orang laki-laki. Dan kemudian mereka mengangkatku dan membawaku. Faqala, kemudian keduanya mengatakan, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu untuk melakukannya. Faqala, inna satahluhu laka. Sesungguhnya kami akan memudahkan. Maka dimudahkan Rasulullah SAW untuk naik. Sampai kemudian kata Rasulullah, aku mendapati naik pada sebuah gunung yang besar, yang tinggi. Lantas kemudian aku mendengar suara-suara yang demikian mengerikan. Suara-suara yang memengakkan telinga. Kultu, aku katakan, mahadhi yaswat, suara apa ini? Kata yang ditanya, hadza watun ahlun nar, ini adalah merupakan teriakannya penghuni jahanam. Thuman talik, kemudian aku berlalu. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku didapati pada satu kaum yang mana mereka kaum tersebut tulisannya kecil. Tulisannya kecil sekali. Sebentar. Orang-orang yang dalam keadaan dihancurkan, yakni di bagian mulut-mulut mereka dan pipi-pipi mereka dengan mengeluarkan darah yang demikian luar biasa. Aku katakan, man haula, siapa mereka itu? Alladzina yubtiruna qabla tahillah
saumahum. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Maknanya apa? Mereka orang yang berbuka. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin ibadah Allah, adanya ancaman bagi mereka-mereka yang berpuasa, tapi kemudian mereka berbuka berbuka bukan pada waktunya, tanpa ada alasan. Yang bisa kita lihat adalah di mana mereka mudah untuk makan dan minum dengan dalih saya tidak kuat, saya pekerja berat, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu, barakallahu fikum, itu adalah merupakan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat aslinya. Saya akan nyupir terus. Lah, emang seharian terus nyupir, tidak ada berhentinya. Itu alasan yang dibuat-buat misalkan untuk para driver, para supir. Atau para pekerja berat yang mungkin bisa jadi itulah merupakan ada pada mereka. Akan tetapi apakah mereka setiap hari melakukan seperti itu? Bukankah ada waktu-waktu istirahatnya? Bukankah ada waktu-waktu bagi dirinya untuk yakni bisa melakukan ibadah puasa? Masalahnya adalah ini masalah klasik karena sejak kecil tidak ditanamkan oleh orang tuanya untuk berpuasa. Ini hal yang paling penting. Karena kedua orang tuanya tidak menetapkan bahwa ini merupakan kewajiban, rukun di dalam agama ini. Sehingga anak-anak itu dilatih. Anak-anak belum ada kewajiban berpuasa. Tapi melatih mereka seperti melatih sholat. Di umur 7 tahun ajari mereka sholat. Di umur 10 tahun bila mereka tidak mau dalam keadaan lalai, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya diselentikkah, dicubitkah, dicewerkah. Ini ma'asyiral muslimin ibadah Allah yang seharusnya ditanamkan juga pada berpuasa. Anak-anak kita diajari. Jangan kemudian anak tidak diajari untuk berpuasa. Anak ya sudahlah kasihan nanti lapar, kehausan. Ini bukan cara pendidikan yang benar. Maka tanamkan hal ini. Alhamdulillah kalau anaknya itu di masa besarnya di sekolah dia aktif ya kerohanian Islam, anak-anak kita kemudian terbawa oleh teman-temannya. Alhamdulillah. Karena tidak semuanya seperti itu. Kalau bicara di pondok, alhamdulillah anak-anak kita kalau di pondok mereka masya Allah terlatih. Tapi sebelum masuk pondok, mereka itu biasanya kan di umur-umur kalau sekarang ini usia TK atau anak kelas 1. Kalau orang tuanya lalai, maka yang muncul adalah anak tidak mau beribadah, tidak mau berpuasa. Masya Allah. Berbahagialah orang tua yang memiliki perhatian kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya dalam kondisi, ya malu pada anak. Lapar, udah haus, kayak mau mati. Dan ini semuanya itulah anak-anak. Nggak apa-apa sudah. Ya, tapi hasilnya Masya Allah. Masya Allah hasil. Mereka nanti ketika sudah mulai dewasa merasakan, sudah mulai besar, sudah merasakan bahwa ini sebuah kewajiban yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Nah, kebanyakan yang di luar sana, yang ada di tempat-tempat nasi jamblang, tempat nasi lengko, yang kelihatan kaki-kakinya itu, begitu kan? Itu rata-rata mereka yang tidak mendapatkan celupan seperti ini, dibiarkan sama orang tuanya. Nggak peduli, kata orang Cirebon, orang iya orang bu. Akhirnya anak terbiasa seperti itu, lapar sedikit langsung merasakan bahwa ini. Itu alasan yang dicari-cari. Mereka tidak ngerti bahayanya seperti itu. Nah, inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan saya sebagai seorang dai mengingatkan, jangan bermudah-mudahan membiarkan anak tidak berpuasa di usia dini. Kalau alasannya nanti mereka begini dan begitu, Ustaz, itu tidak sesuai dengan kesehatan. Pinggirkan aja bilang kesehatan. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu. Nggak ada ceritanya orang puasa kemudian pada mati. Ada nggak? Nggak ada.
Menahan. Tidak melakukan. Itu pun dipindahkan aslinya. Ya kan? Ketika maghrib, wah ada semuanya balas dendam. Hakada yang seperti itu tidak memberikan mabarak. Tidak membuat mabarak. Biasa hal-hal yang biasa. Syariat agama ini syariat yang tidak akan memberikan siksaan kepada manusia, kepada para pemeluk. Bahkan yang adalah merupakan kemuliaan. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Hendaknya dipahami oleh kita semuanya bahwa amalia seperti itu akan membahayakan apabila tidak dibiasakan sejak di usia dini. Maka bagi mereka yang Allah karuniai anak-anak, ini merupakan di bulan Ramadan itu spot jantung. Anak-anak kita kuat enggak ngeliatin terus. Awas ya. Kalau keluar mana jangan main. Minumnya apa awas jangan. Ya biasa gitu. Aduh anak-anak main makan enggak, minum enggak di luar. Masya Allah mereka di rumah terus gitu. Dibiasakan seperti itu. Akhirnya ketika sudah mulai beranjak remaja, mereka tahan banting terhadap ajakan teman-temannya. Coba seperti itu. Coba aja. Ya, ketemu dengan teman-teman sekolahnya, karena tidak bergeming anak-anak kita. Masya Allah, seperti itulah yang seharusnya diwujudkan pendidikan seperti itu kepada anak-anak kita. Dan jangan mudah kalahan orang tuanya. Jangan sedikit-sedikit, oh ini sakit. Enggak ada, enggak apa-apa. Tapi juga di reward, punish and reward. Diancam, awas. Kalau kamu buka, 1 hari saja, nggak dapat ini. Baju barumu nggak ada, gitu kan? Nggak ada, nggak kebagian sudah nggak ada hadiah. Begitu. Tapi juga dia, kalau full 1 bulan, kamu akan dapat ini. Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa anak-anak biar memiliki semua. Yang namanya juga anak-anak, ketika mereka berpuasa pun aslinya, ya tamyiz. Bisa mendapatkan pahala, bisa tidak mendapatkan pahala, bukan urusan pahala atau tidaknya. Dibiasakan. Nah, seperti itulah ma'asyiral muslimin ibadah. Kemudian, bima yusabbitun syahr. Kapan mulai ditetapkannya bulan puasa itu? Maka ma'asyiral muslimin ibadah ini adalah perkara klasik juga. Ya, perkara klasik. Kenapa? Karena sering saya mendapatkan pertanyaan, Ustaz, puasanya kapan? Iya. WA, telepon apakah puasa? Sesuatu yang sangat mudah buat kita. Kenapa? Karena urusan menetapkan kapan dimulainya puasa itu adalah perkara yang sejak dulu sudah ada. Tidak perlu hitung-hitungan, tidak perlu untuk kemudian sesuatu hal yang sulit. Yaitu kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihatnya. Wa aktiru bi ru'yatihi, dan juga berbukalah kalian dengan melihatnya. Melihat apa itu? Melihat hilal. Ya. Dan hilal itu bisa dilihat baik itu dengan mata telanjang, dengan kasat mata, ataupun dengan peralatan teleskop atau teropong. Walhamdulillah pemerintah di negeri ini memfasilitasi. Jadi setiap ormas atau pribadi orang udah nggak usah repot-repot, serahkan aja kepada pemerintah. Maka ketika pemerintah mengumumkan kapan dimulainya puasa, saat itulah kita melakukan puasa bersama pemerintah. Sebab ada dalam riwayat yang lain disebutkan, sumu yauma yasumun nas. Berpuasalah bersama manusia, berpuasa bukan bersama sekelompok manusia berpuasanya, bukan dengan sekelompok ormas yang melakukan puasa, bukan dengan manusia. Manusia apa? Ya seluruh Indonesia. Begitu. Di mana pemerintah menetapkan hari ini berpuasa, maka kita berpuasa. Hari ini berbuka, maka kita berbuka. Selesai. Selesai. Nggak usah nanya-nanya. Akhirnya Ustadz yang repot. Nanti dulu saya sering ditanya itu, waktu itu kan belum zaman medsos. Di rumah nggak punya TV apa.
Ya setan, kalian yang lebih tahu beritanya lebih cepat daripada saya. Kenapa mesti saya? Sekarang zaman medsos gampang sekali. Ya ternyata sudah dibuka, keluar pengumuman. Hari ini pemerintah menetapkan 1 Ramadan. Bagaimana dengan metode hitung-hitungan? Metode hisab. Saya melihatnya walaupun terjadi khilaf, ya, yang paling al-Hanafi as-samhah dari agama ini adalah dengan cara yang metode tadi. Karena Rasul menyatakan summa liruyatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya. Dan berbukalah yaitu Idul Fitri dengan melihatnya. Fain gumma alaikum, jika tertutup bulan Sya'ban itu, ya, adanya awan dan lain sebagainya, alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasin. Maka genapkan saja bulan Sya'ban itu 30 hari. Kayak sekarang nih. Ya kan? Misalkan tadi sore pas di ru'yah hujan semuanya nggak terlihat. Udah. Nah, yang pakai hisab enggak. Pakai hitung-hitungannya, hilal itu sudah muncul. Jadi mau kena hujan mau tidak, maka ini dari mana metode ini? Metodologi ini datang bukan dari Islam. Kenapa? Karena menganggapnya umat Islam saat itu adalah nggak tahu hitung-menghitung. Nabi itu kan ummi. Saya katakan ucapan ini pelecehan kepada para sahabat Rasul. Kalau umi lantas siapa yang menulis wahyu? Apa orang yang menulis wahyu itu buta huruf? Tidak. Para sahabat, Sa'id bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan para sahabat yang lainnya, mereka adalah para penulis wahyu yang mereka mengerti baca tulis. Termasuk mengerti hitung-hitungan. Sudah ada. Dan ilmu hisab saat itu sudah sampai pada puncaknya di zaman Rasul. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh orang untuk belajar tentang masalah itu? Karena itu bukan perkara penting. Iya, bukan perkara yang urgen yang harus kemudian dipelajari untuk bisa ngitung-ngitung kapan Ramadan itu tiba. Dan cukup agama ini dimudahkan. Adapun orang yang tidak yakin dengan ketetapan syariat ini, maka mereka berupaya untuk mencari-cari alasan yang lain dengan menawarkan ilmu hisab. Tidak demikian. Ya, maka seseorang yang mencukupkan diri dengan apa yang telah diumumkan oleh pemerintah, kapan waktunya Ramadan, itulah yang harus kita ikuti sebagai seseorang Muslim. Agar kita berpuasa bareng. Idul Fitrinya bareng. Itu yang dimaukan. Ya. Yang dimaukan dari agama ini adalah karena sifatnya adalah istimaiyah. Untuk apa orang sholat di lapangan? Agar nampak syiar. Lah kalau syiarnya sendiri-sendiri ya bukan syiar. Maka saya ingatkan kembali karena ini masalah klasik ma'asyiral muslimin ibadah. Lebih pada ego organisasi, ego ormas, ya. Ya memang mungkin ada yang tidak suka dengan apa yang saya ungkapkan, tapi inilah ilmu yang harus saya sampaikan untuk terjadi. Maka waktu pas khutbah saya Idul Adha kemarin saya di sini di Al-Jamaah, saya tegaskan itu bersama pemerintah, ya. Itu bersama pemerintah. Bagaimana kalau yang terlihat adanya di negeri lain untuk melaksanakan sholat Id atau berbuka dimulai puasanya, misalkan di Saudi hari Kamis, sedangkan di sini misalkan hari Jumat. Jadi bagaimana? Ada orang yang katanya udah ikut Saudi saja. Nah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu Saudi saja ikut. Maka kita katakan para ulama Saudinya ketika ditanya, ya Syekh, di negeri kami
puasanya lebih dulu daripada negeri kalian. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa kata para ulama yang di Saudi sana? Ikut pemerintah kalian. Hah? Ikut kata para ulama Saudinya, ikut bersama pemerintah kalian. Puasalah bersama pemerintah kalian dan berbukalah bersama pemerintah kalian sebagai bentuk amalan kolosal yang bersama-sama begitu. Lah ini ada segelintir orang paksa, saya inginnya Saudi saja. Loh, kok kalian yang mana? Mau ikut kebenaran atau itu fanatis? Yang pemerintah Saudinya dan para ulama menyatakan menganjurkan untuk ikut bersama pemerintah kita di Indonesia di sini. Kok ada orang yang maksa, saya sih ikut Saudi saja. Loh, apa dasarnya? Saya pokoknya ikut Saudi. Loh, pokoknya. Jadi nggak pakai dalil. Sedangkan para ulamanya menyatakan ikut bersama pemerintah kalian. Termasuk ini. Termasuk Idul Fitri atau Idul Adha. Seperti itu yang dianjurkan. Saya heran, Masya Allah. Orang yang katanya belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, tapi urusan yang kayak gini gak paham. Ya, keras kepala batu, kepala. Dalam urusan-urusan seperti ini. Jangan bikin kemudian umat terpecah. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Semoga apa yang kita sebutkan di perkara ini menjadi pelajaran penting agar kita di dalam menghadap bulan suci Ramadan kita tidak yakni tertipu dengan banyak ucapan-ucapan yang membuat kita kebingungan. Tapi cukup dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama, ya, kita bersama pemerintah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.